Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yaitu Unit Access Control. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syahbulungan, lalu bersama teman-teman saya ada Faras, Radi dan juga Salsa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait virtual machine OS security. Secara khusus kami mendapatkan topik yang nomor 15D yaitu Unix Access Control ini. Oke, langsung saja kita mulai ke slide presentasi selanjutnya. Baik, mari kita mulai dari konsep besar yaitu akses tradisional Unix. Sebagian besar sistem Unix menggunakan skema kontrol akses yang berawal dari versi awal Unix itu sendiri. Dalam konsep ini, setiap pengguna atau user diberikan identifikasi unik yang disebut user ID atau UID. Selain itu, setiap user juga menjadi anggota dari suatu grup ID atau JID utama. Ketika sebuah file dibuat, file tersebut ditandai dengan UID pembuatnya dan JID dari grup file. Untuk melindungi file-file ini, sistem itu menggunakan proteksi 12 bit yang tersimpan di dalam inode file. Proteksi ini menentukan hierarki yang sangat ketat antara owner, group, dan others. Lalu bagaimana ke-12 bit ini bekerja? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faras. Baik, terima kasih kepada teman saya Cengho. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu 9 bit proteksi dasar, yang dimana tadi dijelaskan oleh Cengho yaitu 12 bit proteksi dasar. Nah, di sini dipecah menjadi 9 bit proteksi dasar. Kita melihat dari sini kategori penggunanya itu adalah owner sebagai pemilik file, group sebagai grup file, dan others yaitu pengguna lain. Nah, di sini ada kategori read yaitu untuk membaca isi file. Lalu ada write untuk mengubah isi file, dan execute untuk menjalankan file sebagai program. Nah, satu hal yang perlu diingat, sistem akan selalu mengutamakan hak akses dengan izin pengguna tertinggi dengan status si peminta. Jadi, jika kita adalah owner, sistem akan membaca izin owner dan mengabaikan izin others. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah 3 bit akses khusus. Ada set UID, set GID, dan sticky bit. Nah, set UID adalah fitur yang mengalokasikan hak akses si pemilik file secara sementara kepada user lain yang sedang mengeksekusi file tersebut. Ini penting agar program bisa berjalan dengan hak istimewa pembuatnya. Lalu ada set GID, konsepnya mirip dengan set UID, namun ini memberikan hak akses grup secara sementara. Dan yang terakhir ada sticky bit, yaitu biasanya diterapkan pada direktori agar pengguna hanya bisa menghapus atau mengganti nama file yang benar-benar miliknya sendiri. Jadi tidak bisa mengubah atau menghapus file milik orang lain. Namun sistem tradisional ini terkadang kurang fleksibel. Untuk mengatasi masalah fleksibilitas, kita menggunakan HCL yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Terima kasih kepada Faras. Betul sekali, seiringnya berkembangnya kebutuhan sistem tradisional UNX yang hanya membagi owner, group, dan others dirasa kurang cukup. Oleh karena itu, sistem operasi modern seperti BCD, Linux, dan Solaris menggunakan akses control list atau ACL. ACL memberikan fleksibilitas tinggi karena kita bisa memberikan hak akses secara sangat spesifik kepada pengguna atau grup tertentu yang tidak terakomodir dalam sistem awal. Ketika ada permintaan akses, ACL memiliki urutan pengecekan prioritas yang ketat. Sistem akan mengecek mulai dari owner, kemudian name user atau pengguna terdaftar tertentu, lalu owning group atau names group, dan terakhir barulah others. Begitu sistem menemukan kecocokan di salah satu grup, satu tahap sistem akan langsung memberikan satu menolak akses tanpa mengecek ke tahap selanjutnya. Nah,
Yang selanjutnya hardening sistem operasi. Selain mengontrol akses file, kita juga harus mengamankan sistem operasi itu sendiri dari serangan. Proses ini dikenal dengan istilah OS hardening. Ini adalah langkah fundamental untuk berbasis panduan NIST untuk mengeliminasi kerentanan pada sistem operasi. Dan selanjutnya, inisialisasi awal dan patching. Langkah pertama dalam EOS hardening adalah instalasi awal dan patching. Pada tahap ini, sistem tidak boleh terhubung ke jaringan terbuka internet untuk menghindari infeksi malware. Kita juga harus melakukan instalasi secara minimal, artinya hanya menginstal modul yang benar-benar dibutuhkan saja. Selain itu, proses boot harus benar-benar dibutuhkan saja. Proses boot harus diamankan dengan password BOS, dan yang terpenting selalu lakukan patching atau pembaruan keamanan secara berkali-kali sebelum sistem digunakan secara live. Untuk langkah-langkah hardening selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radit. Oke, terima kasih Salsa karena sudah menjelaskan bagian yang pertama. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bagian kedua, yaitu OS hardening adalah konfigurasi sistem. Setelah instalasi selesai, yang harus kita lakukan adalah meminimalisir layanan. Artinya, kita harus menghapus semua layanan aplikasi dan protokol jaringan yang tidak diperlukan. Konsep ini sangat penting karena secara langsung ini akan memotong jalur serangan hacker atau attack vector yang biasanya diambil oleh hacker. Selain itu, dari sisi manajemen pengguna, kita harus membatasi privilege dari user itu sendiri. Berikan hak akses hanya untuk sebatas yang mereka butuh untuk bekerja. Seperti contoh, kalau misalnya admin, biasanya kita kasih admin. Kalau misalnya kita ya gitu dah kasar-kasarnya. Kemudian lalu kita juga harus mengatur kontrol sumber daya seperti limit CPU atau RAM untuk mencegah serangan seperti denial of service. Jadi jangan naruh. Lalu slide selanjutnya saya akan bahas tentang kontrol tambahan. Langkah ketiga adalah untuk menetapkan kontrol tambahan. Meskipun pada dasarnya sistem sudah dikonfigurasi dengan aman, kita tetap butuh lapisan pertahanan ekstra yang diantaranya adalah pertama, memasang antivirus untuk mendeteksi malware. Kalian bisa pakai advance lah atau antivirus kesukaan kalian. Lalu kedua, menerapkan host based firewall untuk memblokir lalu lintas data yang mencurigakan. Host based firewall berarti kalian jangan buta. Kalian minimal hosting sendiri kasarnya. Lalu ketiga, menerapkan sistem IDS atau sistem deteksi intrusi atau IPS yang merupakan sistem pencegahan intrusi, dan menggunakan mekanisme whitelisting di mana kita hanya mengizinkan untuk mengeksekusi program-program yang masuk dalam daftar aman kita. Selain itu nggak boleh dieksekusi. Lalu di slide selanjutnya saya akan bahas tentang pengujian keamanan. Langkah terakhir dari OS hardening adalah pengujian keamanan. Ini adalah langkah validasi final yang harus kita pastikan bahwa semua konfigurasi yang kita setting dari awal sudah bisa diimplementasikan dengan tepat. Pertama, kita bisa gunakan security hardening checklist sebagai panduan evaluasi. Selain itu, kita juga harus melakukan vulnerability scanning yang secara berkala untuk mencari celah keamanan terbaru yang mungkin muncul dalam waktu ke depan. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin teman-teman saya dan saya sendiri sampaikan. Karena sehebat-hebatnya manusia tidak luput dari kesalahan, dan manusia hebat adalah manusia yang belajar dari kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.